Halo teman-teman, selamat datang di tugas kami. Tugas 1.5 demonstrasi konseptual memahami peserta didik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang anggotanya pertama Aprilia Sasmita, Hilda Putri Anggraini, Novik Rudiansa, Robiatul Adawiyah, Yuniarti Widianingrum, dan Yonda Diana. Kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban kami, menurut kami, menjadi guru bukan hanya tentang menjelaskan pembelajaran kepada siswa, namun sebagai pendidik, guru juga harus mampu memahami kesulitan peserta didiknya, sehingga ketika guru menjelaskan dan memberikan langkah-langkah dalam pengerjaan soal dapat sesuai dengan pemahaman peserta didik. Sehingga ketika guru matematika tersebut memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan soal, siswa bukan hanya semata-mata mengerjakan soal berdasarkan angka-angka yang diberikan guru, namun peserta didik juga dapat memahami langkah-langkah tersebut dan mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat langkah-langkah yang diberikan guru. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan pada kasus pertama, nomor kedua, yaitu soalnya sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, menurut kelompok kami, kegiatan belajar di atas dapat diterapkan menggunakan metode peta konsep, karena metode peta konsep merupakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan cara berpikir secara runtut. Kemudian, guru secara runtut menjelaskan suatu permasalahan, proses, dan penyelesaiannya berupa langkah-langkah yang diberikan oleh guru matematika di atas, yaitu siswa diminta untuk mencari nilai rata-rata atau min, dan guru juga membuat urutan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata min tersebut. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, Rina perlu memahami tahapan perkembangan usia anak terlebih dahulu agar bisa membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan dalam belajar. Untuk kelas 1 itu sendiri, menurut Piaget, termasuk ke dalam tahapan pra-operasional. Tahapan ini dimulai dari usia 2 tahun dan berlangsung hingga usia 7 tahun. Pada usia ini, siswa belum bisa menggunakan logikanya dengan baik. Oleh karena itu, Rina harus memberikan perhatian dan pendekatan yang lebih terhadap siswa. Rina harus memahami tingkah laku siswanya serta karakter yang dimiliki. Rina dapat melakukan pendekatan kognitif terhadap siswa di mana menurut Piaget bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Anak harus mengembangkan atau membangun mental. Contohnya untuk memudahkan siswa dalam berhitung, Rina dapat mengajak siswa belajar sambil bermain, yaitu berhitung menggunakan benda ataupun gambar yang menarik. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Menurut saya, mengajak siswa belajar sambil bermain dengan menggunakan benda atau gambar yang menarik adalah langkah yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan beberapa teori perkembangan anak dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Bermain dengan benda atau gambar yang menarik
memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengalami konsep matematika secara langsung, menggambarkannya dalam skema kognitif mereka, dan kemudian mengadaptasinya sesuai dengan pemahaman mereka. John Dewey, seorang filsuf pendidikan, mengemukakan konsep pembelajaran berbasis pengalaman, di mana pembelajaran terjadi melalui pengalaman nyata dan praktik langsung. Bermain dengan benda atau gambar yang menarik merupakan bentuk pengalaman nyata yang dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Mereka akan lebih tertarik untuk belajar matematika jika proses pembelajaran terasa menyenangkan dan menarik. Ini sesuai dengan teori motivasi, di mana keterlibatan dan kepuasan intrinsik dapat meningkatkan pembelajaran. Soal kasus ketiga. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali adalah pertimbangan yang sesuai. Made mempertimbangkan latar belakang peserta didiknya yang berada di Bali. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, ia memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan pengalaman dan lingkungan sehari-hari siswa-siswinya. Selain itu, dengan mengajarkan tentang pantai dan makanan khas Bali, Made juga dapat membantu siswa untuk lebih menghargai dan mencintai budaya dan keindahan alam lokal mereka. Ini sesuai dengan prinsip pendidikan kultural atau cultural education, dan juga memilih konten yang dekat dengan kehidupan siswa dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus ini adalah prinsip relevansi dalam pengajaran. Prinsip ini menekankan pentingnya membuat materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan dan pengalaman siswa. Selain itu, Made juga menerapkan prinsip inklusi budaya yang mengharuskan pendidik untuk mengakomodasi keberagaman budaya siswa dalam pembelajaran. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang elemen-elemen khas Bali, ia memperkuat aspek ini dan membantu siswa untuk merasa dihargai dan diakui dalam konteks pembelajaran mereka.